Aduh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalau mudah. Welcome back to Das Channel. Hari ini Das mau jalan-jalan, mau main, mau ngeliat, mau datengin salah satu sanggar kesenian yang ada di Bekasi. Mau tau gak keseruannya ngapain aja? Lihat aja nih cuplikannya nih. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, itu paling penting. Oke? Meneruskan tradisi budaya sudah seharusnya kita lakukan sejak dini. Kendala masa pandemi COVID-19 menghambat pemasukan sejumlah seniman. Kini para seniman harus melakukan berbagai macam cara untuk tetap berinovasi. Salah satunya dengan mulai memproduksi konten digital. Kali ini tim Das mengajak kaula muda untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu sanggar yang beralamat di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yaitu Sanggar Seni Betawi Margasari Kacit Putra, pimpinan Bapak Syamsuddin Kacrit yang sudah berkiprah dalam dunia seni puluhan tahun lamanya. Inovasi seperti apa yang dilakukan Sanggar Margasari Kacit Putra di masa pandemi? Saksikan liputan tim Das ke Sanggar Seni Betawi Margasari Kacit Putra hanya di channel YouTube Das. Assalamualaikum. Akhirnya kita kaula muda sampai juga, coy. Turun, coy. Turun, guys. Kita sudah sampai. Kita sampai di mana? Farhan, Taita. Jalan Jatimulya. Jalan Jatimulya. Daerah mana itu? Daerah mana? Kecamatan Tambun Selatan. Tambun, Bekasi itu Mas itu. Bekasi. Bekasi. Kita mau ke Sanggar, di situ ada sanggar yang udah mancanegara banget ya Teh. Bener, udah kemana-mana tuh Sanggar. wah, kemana itu? Dia mau Ke kemana? Eropa dia udah pernah. Jauh Ke kalau muda. Belgia dia udah pernah. Belgia. Kemana lagi Teh? Sydney. Berarti keliling-keliling dunia udah pernah dia tuh kalau muda. Sampai ke Riyadh. Wah, gila. Tapi dia keliling dunia membawa nama Indonesia pastinya. Mantep berarti. Dan itu bener. ada di Tambun, Kabupaten Bekasi. Bayangin. Oke deh. Ini kayak hidden gems gitu ya Teh ya. Banget. Hidden gem apa sih? Jelasin. Hidden gem Jelasin. tuh Bang, kayak harta karun tersembunyi gitu. Oke lah, gua selama-lama. Iya benar, kita langsung ke sana aja guys ya. Kalau udah, let's go. Nih guys, akhirnya kita nebak. Ini ya tempatnya. Tuh. Topeng Betawi Margasari Kacrit Putra. Oh itu. Yuk, kita masuk yuk. Kita masuk. Yuk. Mulai dulu Bang, jangan lupa. Yuk. Assalamualaikum. Wah tuh, kalau muda ada yang lagi nari noh. Uset, lepas sepatu dulu kita, lepas sepatu. Iya, lepas sepatu. Karena masuk rumah orang, jadi nggak boleh kotor, lepas sepatu. Tapi masker kita dilepas, nggak apa-apa, ntar ngomongnya nggak kedengeran. Wah, banyak alat musik Bang. Iya nih, ini apa nih? Nih. Apa namanya? Ini apa? Ini namanya nggak tahu. Ntar kita tanya. Iya, ntar kita tanya. Ada yang punya, ada pimpinannya. Ya, tuh, yuk kita langsung temuin ya. Kita nggak main dulu Bang. Hah? Main nggak? Main ini. Temuin aja dulu, ya. Temuin aja dulu. Kita kan sowan dulu sama yang punya. Ya, yuk. Yuk sini kalau muda sebelah. Nah, ini nih. Assalamualaikum, Teh. Nah, ini yang punyanya, Bang. Assalamualaikum. Nah, kalau muda, ini dia pimpinan dari Sanggar Margasari Kacrit Putra. Betul. Namanya siapa? Coba lu tahu nggak? Bang siapa deh? Nggak kenalan dulu sih. Oh, iya, makanya Guys. nggak punya TV sama YouTube, nggak dia nggak. Iya, padahal udah mengkeliling dunia tadi, apa lu tahu lu bagaimana sih? Tadi briefingnya begitu Oh soalnya. iya, maaf lah kalau udah tadi kita agak-agak miskomunikasi dikit Iya ya. benar. Oke, ini kalau mudah nanti bakal ada apa teh? Tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Di Kongko sini. kata orang Bekasi. Iya, kongko, bener deh kongko, kata si Abang. Nanti Iya. kita langsung aja nih, nanti ngobrol-ngobrolnya di mana? Di dalam nanti kita langsung. Di dalam. Iya. Kita akan bercerita di mana
sanggar ini berdiri ya. Betul. Nanti dipandu sama Teh yang paling Ita jago. nih, Iya. paling jago. Kita mah biasa penonton sejati. Iya, betul. Nanti kita mah di luar aja ya Bang. Di luar Latihan kita. nari kita ya. Alat ya. Main alat-alat. Sama latihan nari. Nggak gitu konsepnya. Ya kan Main sama guna. begini nih. Gitu, Iya, ada kayak iya, gitu. boleh atur Iya, saya. Abang di luar ya. Iya. Tapi jangan berantem. Enggak, saya mah tenang aja, enggak berantem. Kita mah jaga pagar terus. Ayo, kalau mudah kita langsung Ayo kita ngobrol-ngobrol masuk aja. ke dalam. Kalau Muda Das-Das, kali ini saya sudah bersama pimpinan dari Sanggar Seni Betawi Margasari Kacil Putra. Tentunya sahabat dan kalau Muda Das-Das sudah pernah tahu, yang pernah lihat TV, baca mass media, atau mungkin pernah melihat penampilan beliau di salah satu acara-acara di wilayah Jabodetabek bahkan internasional. Kali ini saya sudah bersama Bang Udin Kacrit yang nama lengkapnya adalah Bang Syamsuddin. Assalamualaikum Bang Udin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih loh tim Das-Das sudah diperbolehkan untuk bersilaturahmi ke tempatnya Bang Udin. Bang Udin, kita tahu Margasari Kacil Putra itu sudah bukan hanya sepak terjangnya di Indonesia tapi di mancanegara. Dan tentunya kesibukannya sebelum pandemi pasti selalu ada acara di sini di daerah Jakarta, bahkan di wilayah Bekasi, bahkan ke luar negeri gitu ya. Tapi sekarang ini di masa pandemi COVID, kesibukannya apa sih Bang Udin? Kesibukannya nganggur. Tapi kayaknya ada deh pernah lihat bikin konten-konten virtual, konten digital untuk tetap berinovasi di tengah pandemi. Iya. Artinya ketika pandemi ini ada sisi jeleknya, ada sisi bagusnya ya. Nah, sisi bagusnya buat saya adalah bahwa berkesenian nggak hanya bisa lewat panggung, tetapi bisa lewat dengan cara lain. Misalnya kita yang tadi mau bilang tuh konten, gitu kan? Konten digital. Iya. Saya berpikir bahwa berkesenian dulu kan berkesenian harus panggung, orang nonton datang banyak. Nah sekarang panggung itu bisa dibawa kemana-mana kan gitu. Ya. Ketika orang pengen nonton topeng, orang udah tinggal lihat mana sih topeng, udah itu lah. Itu yang sisi baiknya buat saya itu. Jadi dari segi pemasukan sih emang drastis, tapi Drastis ya? iya Kalau tapi dibilang berapa persen Bang Udin dari di saat normal sampai pada saat pandemi? lebih dari setengah kali. Dari setengah 50% ya? Iya, jadi ya artinya bukan gini, ketika sebelum pandemi kan kita ya artinya aktif banget ya, aktif banget dari segi tampilan, terus dari penampilan, dari segi kita ngajar. Artinya kan saya berkesenian itu nggak hanya saya pentas, tetapi saya juga ngajar di sekolah, ngajar di sanggar kayak gitu kan. Adanya pandemi ini kan sekolah libur, sanggar libur, terus pementasan apalagi kan gitu ya, gitu. Jadi ya banyak lah gitu. Ya, kalau muda bahkan ada yang bilang tidak banyak orang ya, Bang Udin yang bisa bertahan hidup dengan mencari makan di menjadi seniman. Ya betul. Jadi boleh dong ceritain sedikit Bang Udin Ya. bagaimana akhirnya Bang Udin tetap melestarikan seni Betawi Margasari Kacil Putra yang sudah berdiri kalau muda dari tahun 1937 coba ya. Turun temurun dan Bang Udin ini generasi kelima ya kabarnya. Kelima, iya. Kelima. Boleh diceritain ini kenapa akhirnya Bang Udin juga memutuskan untuk tetap meneruskan warisan dari orang tua, dari keluarga untuk meneruskan seni ini. Ya gini, ketika saya diwarisin sama orang tua saya, ya artinya saya diwarisin ini loh, dengan topeng ya, grup ini. Nah, kepada itu saya harus bisa menjaga, bahkan saya harus bisa mengembangkan kesenian ini gitu. Nah, itu tanggung jawab moral saya sih gitu. Tanggung jawab moral saya bahwa kesenian topeng setelah saya karena nggak hanya berhenti ketika saya, tapi kesenian ini harus terus lanjut. Nah, itu untuk itu makanya ya itu tadi saya mengadakan pelatihan misalnya yang
yang rutin diperkenalkan kepada generasi sekarang gitu. Jadi tanggung jawab itu yang saya nggak harus bisa ketika berpikir orang tua saya bisa menghidupkan saya, bisa membesarkan saya, bisa menyekolahkan saya dari kesenian gitu. Nah, saya juga artinya yakin bahwa kesenian itu dengan kesenian yakin saya juga bisa hidup gitu. Dan kalau sudah memasuki pandemi seperti ini, Ya. tentunya ada cara-cara tertentu bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan. Para seniman ini tentunya banyak orang yang tidak tahu karena pada saat pandemi COVID-19 ini kaula muda, seniman adalah garda terdepan yang berdampak sekali pada saat pandemi COVID-19. Ya, itu tadi salah satunya saya ya kenal YouTube, terus saya pentas-pentas virtual, misalnya alhamdulillah sih selama ini saya beberapa kali bekerja sama dengan Kementerian Informasi gitu tentang penyuluhan tentang COVID-19 ini harus gimana, terus tentang vaksin kayak gitu-gitu. Terus kita juga pernah pentas dengan departemen sosial kayak gitu. Kita terus kerja sama sih tapi bentuknya virtual gitu. Terus mencari informasi untuk beradaptasi ya. Iya betul. Nah, jadi kita berkesenian kita menginformasikan apa sih bahayanya COVID misalnya lewat kesenian topeng. Jadi tetap ada inovasi yang dibuat oleh Marga Sari Kaciputera tetap memberikan informasi dari melalui seni ya. Oke, nah kalau muda tentunya kita juga ingin tahu lebih jauh tentang seni Betawi Marga Sari Kaciputera yang sudah berdiri dari tahun 1937. Luar biasa. Dari namanya saja sudah menarik. Kalau Pemuda 1937 dan suatu kehormatan untuk kita semua bisa hadir di sini. Ya, informasi juga 1937 itu bapak saya, Bapak Kacil. Tapi sebelum bapak sudah ada dua pemimpinnya lagi gitu. Jadi ya kita bisa bayangin sebelum tahun 1937 ada dua orang ya tahun berapa juga kita kan. Iya, artinya ya lama sih iya. Tapi yang menarik dari Marga Sari Kaciputera di kaula muda dari generasi turun temurun, setiap generasinya tidak punya niatan untuk berubah nama. Betul. Nah, kira-kira apa yang membuat para warisan seni ini akhirnya tetap konsisten menggunakan nama Marga Sari? Nah, itu tadi nama itu kan pemberian orang tua saya. Biar bisa mengenang sampai itu pemberian orang tua saya, kita bisa mengenang bahwa Marga Sari itu nama pemberian yang buat saya pribadi itu yang nggak bisa saya ganti begitu aja gitu aja sih. Tapi namanya sendiri artinya apa? Nah, saya cerita nama Marga Sari itu dulu katanya Bapak pernah cerita dulu sekitar tahun 50-an gitu. Nama Marga Sari itu sebenarnya diambil dari sebuah nama. Dulu tuh Bapak collab gitu, anak sekarang nih gitu. Collab dengan perguruan pencaksilat di Kuitang katanya tuh tahun sekitar 50. Nah, nama perguruan itu Marga Sari, kemudian diadopsi lah nama itu. Nah, artinya kalau Marga Sari itu marga itu jalan, sari itu kan rasa. Nah, ya kita harus merasakan hidup jalan bersama, gitu hidupnya tanggung jawab kita bersama. Gitu. Ya, dari setiap pimpinan generasi, kemudian adakah perbedaan mulai dari aransemen musik atau tampilan-tampilan yang memang kan utamanya adalah kesenian Betawi ya, tapi pasti di setiap zamannya, di setiap generasi dan pimpinannya punya ciri khas tersendiri. Ya, pasti ada kan gini. Kalau dalam tradisi ada tari atau musik yang kita itu nggak bisa diapa-apain, artinya memang itu sudah baku dari dulunya ada itu. Tetapi dari itu kita juga ada inovasi, misalnya kita ada bikin musik baru yang berangkat memang dari musik tradisi itu sendiri. Gitu. Misalnya banyak tarian-tarian yang saya ciptakan berangkat dari kesenian topeng sendiri. Misalnya di dalam kesenian topeng Betawi nih, ada ini kan nih, ada tadi salah satunya topeng Samba yang ini, topeng Panji, topeng Jingga. Nah, saya pernah menciptakan karya tari itu baru yang berangkat cuma dari topeng Jingga. Alhamdulillah karya itu dulu
di tahun 2010 saya pernah juara tingkat provinsi Jawa Barat tuh tahun 2010. Kemudian bahan tari jingga itu pernah mewakili Indonesia di Bulgaria tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 ya. Iya, dan saya juara umum kedua tuh di World Dance Festival di Bulgaria. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, kalau dari Bang Udin sendiri, kira-kira apa inovasi apa sih yang akhirnya dari tentunya untuk mempertahankan itu kan tidaklah mudah ya? Iya, betul. Mempertahankan sebuah warisan atau apalagi warisan budaya tentunya tidak mudah nih kalau muda. Kira-kira apa trik atau tipsnya dari Bang Udin untuk mempertahankan itu? Ya, artinya gini, jangan bilang kalau kesenian tradisional itu katanya norak, ketinggalan zaman. Ya. Buktinya dengan berkesenian tradisional saya bisa keliling dunia. Betul, tuh kalau muda. Jadi saya miris ketika saya pernah ke luar negeri, artinya saya pernah salah satunya saya pernah ke Malaysia gitu. Dulu tuh angklung diklaim bahwa itu milik Malaysia gitu. Itu bukan milik Malaysia, misalnya ada Ponorogo zaman itu. Nah, kadang miris. Nah, kita orang Indonesia udah berbuat apa dengan kesenian tradisional gitu. Di Malaysia itu dipelajari dari sekolah SD sampai perguruan tinggi, angklung dipelajari. Nah, kita di sini gitu. Jangan ketika itu diklaim kita kebakaran jalan, tapi apa yang pernah kita lakukan terhadap budaya tradisional. Ya itu sudah dilakukan oleh Bang Syamsuddin. Tapi kita juga ingin tahu ya kalau muda, kira-kira seberapa antusias sih anak muda zaman sekarang dengan kesenian Betawi sendiri deh, Bang Udin? Alhamdulillah sih, ya dari buktinya kita kan ada latihan rutinitas dari bukti itu aja, misalnya yang dulunya pesertanya cuma paling 20-30, tapi alhamdulillah sekarang misalnya saya di Bekasi aja udah hampir 200 sampai 300 orang peserta pelatihannya, belum yang di Jakarta ya. Antusias di kalangan anak-anak juga alhamdulillah sih lumayan. Biasanya antusias untuk bisa mempelajari kesenian tradisional ya. Iya. Dan nggak hanya cuma mereka cuma nggak hanya belajar, banyak yang artinya yang berkecimpung di sanggar saya, dia sampai kuliahnya misalnya ngambil tari di Universitas Negeri Jakarta, ngambil jurusan tari dia di ISB Bandung gitu. Akhirnya banyak yang kayak gitu, sampai dari kecintaan awalnya dari cinta jangan sampai dia kuliah. Artinya saya kan di situ nggak memaksakan kan, itu apa kata hati dia ya gitu. Tapi banyak yang memilih itu gitu. Ya, kalau muda tentunya peran anak muda itu begitu penting untuk berbagai macam hal ya, Bang Udin ya. Dan kita pengen tahu nih kalau muda bagaimana cara dari Sanggar Margasari Kacri Putra ini untuk merangkul anak muda untuk tetap cinta dengan kesenian tradisional. Ya, saya sering memperkenalkan kesenian tradisional tari maupun musik ke kalangan anak muda. Makanya saya ayo lo belajar, tapi jangan dengan cara langsung belajar gitu. Bahwa misalnya dia pemain band, main gitar, pemain drum, bahwa alat musik tradisional bisa lo dikoleksi sama alat musik modern ya. Dengan cara itu ayo kita sama-sama coba dengan cara nah, lama kelamaan kan dia penasaran kok bisa ya cara pemain gitar. Nah, dari misalnya permainan gitar, pemain drum, coba deh pindahin permainan lu di kita coba lu main gintarnya. Oh iya ternyata nyambung nih gitu, dan bisa. Gitar bisa kan pindah ke kromo, pindah ke gambang, pindah ke rebab atau ke kayan, ternyata bisa gitu. Akhirnya ya itu mereka cinta dengan sendiri dia mereka langsung cinta gitu. Dan saya pernah juga saya tantangin, ketika lu main band, lu pernah kemana sih? Kadang-kadang gitu ya, sombong dikit. Lu pernah sih ketika lu main band, lu pernah kemana gitu? Ya paling kesini tuh, ya paling banter ya kesini. Nah, coba deh, lu main musik tradisi, setahun atau 2 tahun lu pasti lu bisa berangkat ke luar negeri. Kadang-kadang saya tantang gitu, tapi itu saya buktiin, dan alhamdulillah sih ya bisa berangkat gitu. Itu salah satu caranya untuk bisa menarik, artinya memberikan gambaran kepada anak muda ya, bahwa ternyata dengan berkolaborasi antara
musik modern dan juga musik tradisional ini tentunya malah bisa mendunia gitu. Betul. Oke, dan ini sangat menarik sekali. Bang Udin itu persisnya memimpin Marga Sari Kaca Putra dari tahun Saya dari tahun 2005. 2005 Iya. sampai sekarang 2021. 21. Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Nah, dulu kan dari bapak saya, Bapak Katri, terus ke bang saya, Bang almarhum Bang Sopri, kemudian dari 2005 saya. Dan saya artinya tadi saya hanya di Bekasi, tapi saya mengembangkan di tempat lain. Misalnya saya satunya ada di Kampung Tengah, Keramat Jati. Ya. Oke, dan selama 16 tahun memimpin sanggar ini, tahun kapan yang paling berkesan dan mengapa acara itu berkesan bagi Bang Udin? Kesannya banyak sih, artinya ketika saya ini artinya lomba-lomba bisa saya raih, misalnya Ya. di tahun 2019 kalau nggak salah. Baru kemarin ya? Iya, ya sekitar 2019 terakhir saya alhamdulillah saya dapat the best musik tadi dalam lomba karya musik tradisional di Paris waktu itu, dan saya alhamdulillah dapat yang terbaik. Penghargaan Iya, terbaik untuk iya. aransemen ya? Iya. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Ya, dan itu tentunya sangat membanggakan sekali ya. Iya. Jadi kita dari tahun 2005 sampai dengan 2021. Iya. Kalau Marga Sari Kaca Putra, apa saja sih yang bisa dipelajari sama kaula muda kalau mereka kesini, Bang Udin? Oh banyak, Ya, kita bisa belajar nari. Nari, oke. Nari itu kan nggak hanya wanita, tapi laki-laki juga bisa nari. Gitu. Jadi kan tradisional kan biasa kan ada nari yang gagah-gagah gitu kan. Gitu. Ya, terus ada belajar musik bisa juga, Oke. terus vokal. Vokal, nyanyi juga bisa? Iya. Wah, luar biasa Bang. Nyanyi. Itu tadi kita kan setelah awalnya kita kan diwarisin kesenian topeng Betawi. Nah, Betul. ketika saya sudah melebar kemana-mana, artinya saya melestarikan musik Damang Kromong, saya melestarikan musik ini, terus kita collab kayak gitu-gitu, dan kita juga bikin lagu, kita juga bikin musik kayak gitu, bikin tari kayak gitu, kita produksi sendiri artinya gitu. Ada cara tersendiri nggak sih untuk mendapatkan inspirasi musik? Bang Udin? Ada lah pasti. Saya ya kalau saya kan anak-anak kuasai misalnya ketika dia melestarikan kesenian Betawi, pelajari dulu tradisinya gitu. Yeah. Karena ketika dia tahu tradisinya, dia pasti mau bikin apa juga nggak akan melenceng kemana-mana, pasti rasanya, polanya pasti dia dapat. Tapi suasana seperti apa nih, kita ingin tahu ya kalau muda, suasana seperti apa yang biasanya Bang Udin selalu mendapatkan inspirasi untuk musik dan atau kesenian-kesenian tradisional? Suasana ya. Mungkin lagi liburan gitu ya kalau muda, atau mungkin Tapi kalau liburan, kalau waktunya artinya ketika bukan pandemi, hampir Sabtu Minggu juga biasanya orang libur, kita nggak libur kan, biasanya malah manggung gitu. Iya, iya. Jadi ya atau mungkin spontan aja. pas lagi ngopi. Bisa, banyak sih biasa sih. Biasanya sih maaf ya, Ya, banyak inspirasi datang ketika saya nongkrong. itu rahasianya. Jadi kita buka rahasia para seniman, gimana Iya. mereka mendapatkan inspirasi kalau muda. Tadi nongkrongnya Ya. bukan nongkrong di apa gitu ya, Iya. paham deh bukan? Iya. Oke. Ya, jadi itulah kalau muda. Mungkin setiap orang pasti berbeda-beda. Iya. Tapi tentunya ini unik karena setiap tempat selalu mendapatkan juara-juara di kancah negara. Iya. Ya apa nggak ngerti deh, lanjut lagi dari kabupaten sendiri Oh, masalah apresiasi. apresiasi. Bahas nih. Ya boleh. Jangan deh. Ya, Jangan. sensitif ya. Saya ini. Oke. Gimana kita orang dalam juga. Oh, iya. Parah. Itu udah gue hindarin. Oh, iya, udah. Ya, lanjut. Justru kalau kita jurnalis udah perlu jurus nih kita. Lanjut. Ditanya itu saya parah ntar. Oh, iya, Tapi udah. nggak, jawabannya pasti
Ya udah. Ya. Cukup. Oh ya, ini tag ulang ya. Nggak apa-apa. Kita ulang. Lanjut aja. Ya, Kaula Muda Margasari Kacer Putra ini berada di Kabupaten Bekasi. Tapi kita pengen tahu apa arti dari Kabupaten Bekasi, maksudnya tanggapan dari seorang seniman yang berada di Kabupaten Bekasi tentang Kabupaten Bekasi itu sendiri. Menurut Bang Udin sendiri, Ya. Kabupaten Bekasi itu seperti apa? Karena Bang Udin lahirnya di Kabupaten Bekasi, lalu juga berkesenian di Kabupaten Bekasi, di kota tercinta Bekasi gitu ya. Dan apa makna Kabupaten Bekasi untuk seorang seniman Bang Syamsuddin Kaci? Ya itu tadi, saya lahir di Bekasi. Apa sih jawabannya? Bahwa gini, bahwa Bekasi itu ada tanah leluhur saya, terus di mana tempat saya dilahirkan, di mana saya dikenalkan budaya khususnya kesenian topeng gitu ya. Nah, di mana dan saya bisa Ulang, ganti pertanyaan aja ya. Oke, ganti. Saya ngeri. Salah. Ngeri. Oke, ganti pertanyaan. Ganti Ki. Oke. Kaula Muda, pertanyaannya tadi jawaban apa ya? Kaula Muda kita pengen tahu ciri khas dari adat dan seni Bekasi itu seperti apa? Karena kan kita tahu Bang Udin bahwa Bekasi itu percampuran dari seni Betawi dan juga Sunda. Nah, kira-kira ciri khas dari Bekasi itu sendiri keseniannya seperti apa? Ya, kalau berbicara budaya artinya ketika orang berbicara topeng Betawi gitu ya. Artinya topeng Betawi itu sama, artinya ada yang misalnya di Bekasi sendiri ada yang lebih ke Betawiannya, tapi ada yang pengaruh ke Sundanya. Misalnya topeng banyak ada yang pengaruhnya ke misalnya topeng Banjir Kerawang gitu ya, misalnya dari Cikarang itu hampir dekat ke sana. Tapi kalau yang misalnya Tambun apa itu lebih ke Betawiannya, malah misalnya kesenian topeng baik tari maupun musiknya. Jadi ya itu tadi saya pikir bahwa sebetulnya Bekasi itu kaya akan budaya itu tadi, karena percampuran antara budaya Betawi, budaya Sunda, mungkin ada Jawa gitu ya. Artinya bahwa Bekasi itu punya identitas tersendiri gitu. Buat saya Bekasi punya identitas, ya, salah satunya percampuran budaya tadi. Percampuran budaya. Dan bagaimana nih cara Kaula Muda pada saat melihat kesenian tradisional, wah ini dari Bekasi? Iya. Ya caranya ya artinya kita punya ciri khas kan tadi ya. Yang punya ciri khas ya tadi itu ada perpaduan antara berbagai macam mulai dari musiknya begitu ya Bang ya. Musik maupun gerak tarinya. Jadi kalau sudah ada berbagai macam, misalnya wah kelihatan ada Betawinya nih, ada Sundanya, oh ini Bekasi. Karena perpaduan. Karena kalau biasanya kesenian Sunda berarti tampilan tradisionalnya hanya Sunda saja. Iya. Tapi ya masing-masing punya ciri khas. Artinya kan budaya itu kan kita nggak bisa samakan dengan letak wilayah artinya gitu. Misalnya wilayah budaya Betawi kan walaupun kita tinggal di Bekasi artinya letak wilayah budaya Betawi kan memang ada di Bekasi dan Jakarta, terus kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok mungkin masih wilayah budaya Betawi gitu. Jadi walaupun kita tinggal di Jawa Barat, tapi misalnya budayanya tetap ada kental nuansa Betawinya misalnya. Artinya kan ketika kita bicara provinsi juga kan orang udah tahu bahwa Bekasi, Depok, Kota Bekasi itu memang beda budayanya daripada budaya-budaya lain. Misalnya kan kalau di Jawa Barat katanya ada budaya Priangan kan ya, ada Melayu Betawi, ada Cirebon, Indramayu kan kita udah 3 budaya terus di Jawa Barat aja. Nah salah satunya kita punya keunikan sendiri. Oke. Nah terakhir nih, kira-kira pesan untuk kaula muda untuk tetap bisa melestarikan dan juga cinta terhadap seni tradisional. Gini, itu tadi jangan beranggapan bahwa budaya tradisional, kesenian tradisional itu ketinggalan zaman. Ya, ya tadi salah satu contohnya teman-teman saya gitu bisa kemana-mana lewat kesenian tradisional. Terus ada pantun juga nih, Pak. Iya, gimana tuh Bang Udin?
ada ikan namanya tenggiri, Cakep. dimasak sore, makannya pagi. Cakep. Melestarikan budaya negeri. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Ini adalah salah satu lirik dari lagu terbaru iya itu benar. dari Margasari Kaciputra, ciptaannya Bang Syamsuddin Kacrit. Ini saya suka banget lagunya Bang Oki. Jadi saya tahu liriknya, ini salah satu liriknya, dan ini terinspirasi pada saat situasi sekarang ya, masa Iya. pandemi. Masa pandemi bahwa regenerasi nggak boleh putus, gitu. Harus terus lagi terus. Artinya kesenian ini harus tetap lestari sampai kapanpun gitu. Oke, Bang Udin terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan. Ya, kalau udah tentunya peran anak muda itu begitu penting untuk berbagai macam hal ya, Bang Udin ya. Dan kita pengen tahu nih kalau muda bagaimana cara dari Sanggar Margasari Kaciputra ini untuk merangkul anak muda untuk tetap cinta dengan kesenian tradisional. Ya, saya sering memperkenalkan kesenian tradisional itu tari maupun musik ke anak-anak muda. Makanya saya, ayo lo belajar, tapi jangan dengan cara langsung belajar gitu kan. Bahwa misalnya dia pemain band, main gitar, pemain drum, bahwa alat musik tradisional bisa lo dikoleksi sama alat musik modern. Ya, dengan cara itu, ayo kita sama-sama, yuk coba cara lama kelamaan kan dia penasaran, kok bisa ya misalnya pemain gitar. Nah, dari misalnya permainan gitar, pemain drum, coba deh pindahin permainan lu di gitar, coba lu main gintarnya. Oh iya, ternyata nyambung nih gitu, dan bisa. Gitar kok bisa kan pindah ke kromo, pindah ke gambang, pindah ke rebab atau ke kayan, ternyata bisa gitu. Gitu akhirnya ya itu mereka cinta dengan sendiri, dia mereka langsung cinta gitu. Dan saya pernah juga saya tantangin, ketika lu main band, lu pernah kemana sih? Kadang-kadang gitu ya, sombong dikit. Lu pernah sih ketika lu main band, lu pernah kemana gitu? Ya paling kesini tuh, ya paling banter ya kesini. Nah, coba deh, lu main musik tradisi, setahun atau 2 tahun lu pasti lu bisa berangkat ke luar negeri. Kadang-kadang saya tantang gitu, tapi itu saya buktiin, dan alhamdulillah sih ya bisa berangkat gitu. Itu salah satu caranya untuk bisa menarik, artinya memberikan gambaran kepada anak muda ya, bahwa ternyata dengan berkolaborasi antara musik modern dan juga musik tradisional ini tentunya malah bisa mendunia gitu. Betul. Oke, dan ini sangat menarik sekali. Bang Udin itu persisnya memimpin Margasari Kaciputra dari tahun? Saya dari tahun 2005. 2005 Iya. sampai sekarang 2021. 21. Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Nah, dulu kan dari bapak saya, Bapak Kacrit, terus ke bang saya, Bang almarhum Bang Supri, kemudian dari 2005 saya. Dan saya artinya tadi saya hanya di Bekasi, tapi saya mengembangkan di tempat lain. Misalnya saya jadi ada di Kampung Tengah, Keramat Jati. Oke, dan selama 16 tahun memimpin Sanggar ini, tahun kapan yang paling berkesan dan mengapa acara itu berkesan bagi Bang Udin? Kesannya banyak sih, artinya ketika saya ini artinya lomba-lomba bisa saya raih, misalnya di tahun 2019 kalau nggak salah. Baru kemarin ya? Iya, sekitar 2019 terakhir saya alhamdulillah saya dapat the best musik tadi dalam lomba karya musik tradisional di Paris waktu itu, dan saya alhamdulillah dapat yang terbaik, Hargaan terbaik untuk aransemen ya? Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, dan itu tentunya sangat membanggakan sekali ya. Iya. Dari kiprah dari tahun 2005 sampai dengan 2021. Iya. Kalau Margasari Kaciputra, apa saja sih yang bisa dipelajari sama kaula muda kalau mereka kesini, Bang Udin? Oh banyak, Ya, kita bisa belajar nari. Nari, oke. Nari itu kan nggak hanya wanita, tapi laki-laki juga bisa nari. Gitu. Jadi kan tradisional kan biasa kan ada nari yang gagah-gagah gitu kan. Gitu. Ya, terus ada belajar musik bisa juga. Oke. Terus vokal. Nyanyi juga bisa? Iya. Wah, luar biasa Bang Oki.
nyanyi. Itu tadi kita kan setelah awalnya kita kan diwarisin kesenian topeng Betawi. Nah, ketika saya sudah melebar kemana-mana, artinya saya melestarikan musik Damang Kromong, saya melestarikan musik ini, terus kita collab kayak gitu-gitu, dan kita juga bikin lagu, kita juga bikin musik kayak gitu, bikin tari kayak gitu, kita produksi sendiri artinya gitu. Ada cara tersendiri nggak sih untuk mendapatkan inspirasi musik? Ada lah pasti. Saya ya kalau saya kan anak-anak kuasai misalnya ketika dia melestarikan kesenian Betawi, pelajari dulu tradisinya gitu. Karena ketika dia tahu tradisinya, dia pasti mau bikin apa juga nggak akan melenceng kemana-mana, pasti rasanya, polanya pasti dia dapat. Tapi suasana seperti apa nih, kita ingin tahu ya kalau benar suasana seperti apa yang biasanya Bang Udin selalu mendapatkan inspirasi untuk musik dan atau kesenian-kesenian tradisional? Suasana ya. Mungkin lagi liburan gitu ya kalau muda atau mungkin. Tapi kalau liburan kalau waktunya apa artinya ketika bukan pandemi hampir Sabtu Minggu juga biasanya orang libur, kita nggak libur kan, biasanya malah manggung gitu. Jadi ya atau mungkin lagi pas lagi ngopi. Bisa, banyak sih biasa sih. Biasanya sih maaf ya. Banyak inspirasi datang ketika saya nongkrong. Itu rahasianya. Jadi kita buka rahasia para seniman gimana mereka mendapatkan inspirasi kalau muda. Tadi nongkrongnya bukan nongkrong di apa gitu ya. Paham deh bukan? Oke. Ya, jadi itulah kalau muda. Mungkin setiap orang masih berbeda-beda. Tapi tentunya ini unik. Karena setiap tempat selalu mendapatkan juara-juara di mancanegara. Kalau muda kita pengen tahu ciri khas dari adat dan seni Bekasi itu seperti apa? Karena kan kita tahu Bang Udin bahwa Bekasi itu percampuran dari seni Betawi dan juga Sunda. Nah, kira-kira ciri khas dari Bekasi itu sendiri keseniannya seperti apa? Ya, kalau berbicara budaya artinya ketika orang berbicara topeng Betawi gitu ya. Artinya topeng Betawi itu sama, artinya ada yang misalnya di Bekasi sendiri ada yang lebih ke Betawiannya, tapi ada yang pengaruh ke Sundanya. Misalnya topeng banyak ada yang pengaruhnya ke misalnya topeng Banjar Kerawang gitu ya, misalnya dari sekarang itu hampir dekat ke sana. Tapi kalau yang misalnya Tambun apa itu lebih ke Betawiannya, malah misalnya kesenian topeng baik tari maupun musiknya gitu. Jadi ya itu tadi saya pikir bahwa sebetulnya Bekasi itu kaya akan budaya itu tadi, karena percampuran antara budaya Betawi, budaya Sunda, mungkin ada Jawa gitu ya, artinya bahwa Bekasi itu punya identitas tersendiri gitu. Buat saya Bekasi punya identitas, ya, salah satunya percampuran budaya tadi. Percampuran budaya, dan bagaimana nih cara kaula muda pada saat melihat kesenian tradisional, wah ini dari Bekasi? Iya. Ya caranya ya artinya kita punya ciri khas kan tadi ya. Yang punya ciri khas ya tadi ada perpaduan antara berbagai macam mulai dari musiknya begitu ya Bang ya. Musik maupun gerak tarinya. Jadi kalau sudah ada berbagai macam, misalnya wah kelihatan ada Betawi ini, ada Sundanya, oh ini Bekasi. Karena perpaduan. Karena kalau biasanya kesenian Sunda berarti tampilan tradisionalnya hanya Sunda saja. Tapi ya masing-masing punya ciri khas. Artinya kan budaya itu kan kita nggak bisa samakan dengan letak wilayah artinya gitu. Misalnya wilayah budaya Betawi kan walaupun kita tinggal di Bekasi artinya letak wilayah budaya Betawi kan memang ada di Bekasi dan Jakarta, terus kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok mungkin masih wilayah budaya Betawi gitu. Jadi walaupun kita tinggal di Jawa Barat, tapi misalnya budayanya tetap ada kental nuansa Betawinya misalnya. Artinya kan ketika kita bicara provinsi juga kan orang udah tahu bahwa Bekasi, Depok, kota Bekasi itu memang beda budayanya daripada budaya-budaya lain. Misalnya kan kalau di Jawa Barat katanya ada budaya Priangan kan ya, ada Melayu Betawi, ada Cirebon, Indramayu kan kita udah 3 budaya terus di Jawa Barat aja. Nah salah satunya kita punya keunikan sendiri gitu. Oke. Nah terakhir nih,
kira-kira pesan untuk kaula muda untuk tetap bisa melestarikan dan juga cinta terhadap seni tradisional. Gini, itu tadi jangan beranggapan bahwa budaya tradisional, kesenian tradisional itu ketinggalan zaman. Ya, Gitu. betul. Ya tadi salah satu contohnya teman-teman saya gitu bisa kemana-mana lewat kesenian tradisional. Terus ada pantun juga nih, Po. Ya, gimana tuh Bang Udin? Ada ikan namanya tenggiri, Cakep. dimasak sore, makannya pagi. Cakep. Melestarikan budaya negeri. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Yoi, luar biasa. Ini adalah salah satu lirik dari lagu terbaru iya itu benar. dari Margasari Kaciputra ciptaannya Bang Syamsuddin Kacrit. Ini saya suka banget lagunya Bang Uki. Jadi saya tahu liriknya, ini salah satu liriknya, dan ini terinspirasi pada saat situasi sekarang ya, masa Iya. pandemi. Masa pandemi bahwa regenerasi nggak boleh putus gitu. Bang Udin, terima kasih banyak untuk kesempatannya karena tim Dasar bisa main-main ke sini. Iya. Dan kita mau lanjut nih, minta ditemenin sama Bang Udin untuk melihat alat musik Iya. dan juga seni tari yang ada di Sanggar Margasari Kaciputra. Iya, saya juga terima kasih banyak sudah dikunjungi, tapi jangan segan-segan kalau main aja ke sini. Siap. Dan juga kalau muda yang mau belajar seni Iya. tradisional Betawi, Bekasi, bisa langsung menghubungi Sanggar Seni Betawi Margasari Kaciputra di mana? Di Jatimulya. Ingat di sini dia enggak dipungut biaya gratis. Siapa yang punya kemauan datang. Wah, luar biasa kesempatan besar buat kamu kaula muda. Langsung aja searching karena nggak usah disebutin Iya, nomor teleponnya. ada di bawah tuh. Ada di bawah. Dan juga kalau misalnya kaula muda mau searching itu langsung muncul di YouTube, di kanal-kanal konten-konten berita, di berita nasional dan Iya. semua blog ada yang bahas tentang Margasari Kaciputra. Terima kasih Bang Udin. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Kalau muda, ternyata di sini ada alat-alat nyangguang, gua taunya cuma gendang doang. Ya, Bang Udin. Iya benar. Ini saya tahu cuma gendang doang. Nanti sama Bang Udin tolong. Kalau muda saya pasti nggak tahu juga alatnya apa ini ya. Taunya cuma main gendang doang kita. Nih, Bang Udin. Ya. Langsung aja. Ini alatnya apa kalau ini namanya? Nah, ini di gamelan topeng. Oh. Ini namanya kenong tiga. Oh, kenong 3. Kenapa kenong tiga? Duduk orang nyantar kita iya. Setengah ya. Iya, terus setengah kepalanya hilang dia. Iya. Kenapa dinamain kenong tiga? Kenapa dia? Ada 3. Set. Iya. Ampun gua mah. Ampun gua mah. Tahu gua gini ada 3 ya, kalau ada 4 ini kenong 4 namanya. Namanya kenong Iya. kayak jidat. Kenong tiga. Kenong Gitu. 3. Cara mainnya dipukul-pukul doang ini. Nah, gitu. Oh. Terus ini gendang. Iya kan? Iya, itu gendang. Gendang nih kalau muda, lihat gendang. Terus ini Nah, ini orang bilang gong. 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 Tapi kalau yang kecil disebutnya kempul. 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 Ayo teman-teman kita kempul gitu. Terus teman-teman. Oh iya ya. Kumpul iya. Oh, ini kempul. Kempul yang kecil. Ini yang gedenya baru gong. Namanya gong. Oh. Nah, yang satu tuh. Itu. Terakhir. Itu. Ada terakhir kalau muda nih kalau muda nih. Lah, ada si Farhan di sini. Biasa. Lagi ngapain lo? Lu bisa emang? Lah, nggak bisa kita mah. Ini lu tahu nggak ini apa namanya? Ini namanya gamelan, betul ya Bang ya? Emangnya Bang Udin? Gamel. Kalau Gua tahu lu. Maaf, nggak tahu. Kalau gamelan mantap ini namanya gamelan. Oh iya, Ini maaf, namanya? Ini Tapi namanya ini namanya ada yang bilang ini kromong, gitu. Kromong. Ada yang bilang ini bonak namanya. Bonang. Oh, Oh, makanya zaman dulu ada tuh Sunan Gunung Bonang. dekat banget mulut. Sunan Bonang ini dia mainnya ini dia nih. Lu bisa nggak mainnya? Nggak bisa Bang, kita mah. Sama gue geng nggak bisa. Tapi makanya karena kita nggak bisa, kalau muda harus melestarikan nih budaya kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Betul. Nah, alat tradisi yang paling pasrah ini dia. Emang apa? itu? Udah benjol masih dipukulin juga. Ya, iya. Ada baik. Ampun gua mah ya. Bisa gak ya bisa ya? Baik. Maksud Pak Eko. Boleh guys. Alah muda, mau tau nggak keseruan apa lagi? Tapi jangan lupa, jangan di skip videonya, tonton terus.
dengan ini bantu channel ini biar makin berkembang dengan caranya like, comment, share, and subscribe itu penting. Oke? Udah kita ke dalam kali ya. Udah tuh ada yang lagi narik. Oh, ya, ayo biar makin rame kita ikutan narik. Bisa nggak lo? Ayo, sini. Ternyata capek. Terus pinggang langsung ini. Awas pulang-pulang encok ya. Langsung pada encok kalau udah. Capek banget, paha capek kalau muda kalau nggak biasa nih. Parah ya. Lagi ini udah tua kan. Enggak. Jalan. Gue biasa juga gitu. Ini bukan bang, ini bukan. Ya kan? Itu mau baca hati, itu Enggak, baca gue hati. biasa gitu doang. Ini capek banget. Coba tadi gimana gerakannya? Enggak udah. Coba goyang tadi gimana goyang? Ayo, terakhir. Ini tangannya di sini tadi. Ayo. Jangan malu-maluin tim Dasdas ya. Enggak, gue enggak bisa susah. Coba gini kamu deh. Nih kan gini nih ya. Tangannya sini. Nih. Tuh. Kakinya begini dulu nih. Tuh. Turun. Goyang. Nah. Ya Allah. Iya. Nah, gitu. Tahan 3 hari. Iya Allah. Rasa punggung ya. Oke, kalau udah.
Halo kaula muda, berakhir sudah Betul. jalan-jalan kita, seseruan kita, rame-ramean kita di Margasari Katrit Putra ini. Di mana tuh Bang Margasari Kacil Nah, Putranya? bagi teman-teman kaula muda yang mau nari, yang mau belajar kesenian tradisional, Ya. bisa datang langsung. Searching di Google itu ada Margasari Katrit Putra tuh ada tuh pas itu keluar tuh ya. Pasti ada. Itu ada di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan, Jatimulya. Pokoknya semua naik apa bisa kecuali naik kereta sama kapal. Iya. Nggak bisa dia. Bisa. Karena Helikopter bisa. nggak bisa juga Iya, Mak. karena nggak ada helipadnya. Getek bisa. Betek bisa Pasti. di kali ini Kalimalang bisa turunnya, oke? Udah. Jauh ya Bun Kalimalang. Iya. Tapi jalan kaki oleh itu iya, lagi iya, juga. iya. Oke. Yaudah. Jangan lupa kalau muda like, komen, dan subscribe Tar channel dulu kita, bro, ya, Bang. jangan buru-buru kalau muda. Dukung channel ini terus, bantu channel ini biar makin bisa berkembang, makin bisa jalan-jalan kemana, makin bisa dikenal banyak orang, Betul. dan yang paling penting Iya, Bang. makin bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Kita pamit. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pegal dah begini mulu mah dia.